Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wafa Nabila Ramadina, NIM 3118177 dari kelas 3D Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi evaluasi sediaan tablet mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Sebelum memasuki pembahasan inti, kita harus mengetahui apa itu tablet. Nah, tablet merupakan sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berikutnya yaitu tujuan dari dilakukannya evaluasi tablet. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari suatu sediaan tablet, maka diperlukannya lah rangkaian evaluasi atau pengujian terhadap sediaan tablet tersebut. Nah, maka dari itu, beberapa parameter uji sediaan tablet perlu untuk kita ketahui dan kita lakukan ketika kita nantinya akan membuat sediaan tablet. Yang pertama yaitu ada parameter pengujian sediaan tablet. Keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan atau friabilitas tablet, uji disolusi, uji waktu hancur, dan terakhir uji keseragaman ukuran. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu pengujian keseragaman bobot. Nah, keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan, dengan persyaratan digunakan untuk sediaan yang memiliki atau mengandung dua atau lebih zat aktif menurut Dirjes RI 1995. Nah, berikut merupakan prosedur uji dari keseragaman bobot menggunakan analytical balance yang tadi alatnya sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Kemudian, pengujian ini ditujukan untuk mengetahui keseragaman dari suatu bobot pada tablet. Yang mana jika suatu tablet memiliki keseragaman bobot yang sama, diharapkan tablet tersebut juga memiliki kandungan zat aktif yang sama, sehingga nantinya efek terapi yang dapat dicapai pun akan seragam. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan dan menara si analytical balance tadi. Nah, kalau alatnya sudah tara, maka dilanjutkan dengan menyiapkan 10 tablet, kemudian ditimbang dan juga dicatat bobot tablet tersebut. Nah, kemudian timbang lagi tiap tablet satu per satu dan hitung bobot tiap tabletnya. Nah, setelah itu baru deh dihitung presentasi penjimbangan bobot tablet dengan rumus yang sudah disediakan di gambar ini, yaitu bobot tablet 1, maksudnya bobot 1 tablet dikurangi bobot rata-rata. Nah, nantinya dikurangi bobot 10 tablet itu dikali 100%. Nah, hitung rumus tersebut sampai tablet ke 10. Nah, ini merupakan indeks dari bobot tablet yang dimana terdiri dari dua kolom. Kolom A itu batasnya 5%, artinya tidak boleh ada satu tablet pun, tidak boleh lebih dari satu tablet yang bobotnya menyimpang. Untuk kolom B itu 10%, yang artinya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang. Nah, selanjutnya ada uji kekerasan tablet. Nah, uji kekerasan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Nah, si tablet ini harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu serta dapat bertahan dari berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan juga pada saat transportasi. Alat yang biasa digunakan pada pengujian itu dinamakan Hartner tester. Nah, berikut merupakan cuplikan dari alat tersebut, Hartner tester, dengan persyaratan yaitu ukuran yang didapat per tabletnya minimal 4 kg per cm kuadrat dan maksimalnya 10 kg per cm kuadrat. Dan diketahui bahwa alat ini terdiri dari dua jenis, yang pertama yaitu otomatis dan yang kedua untuk alat yang manualnya. Berikut merupakan cuplikan dari prosedur uji kekerasan tablet menggunakan Hartner tester yang otomatis. Ditujukan untuk menguji stabilitas fisik dari suatu tablet. Hal yang dilakukan pertama kali yaitu menyiapkan 10 tablet, kemudian dilakukan uji kekerasan tablet dengan memasukkan tablet tersebut ke dalam Hartner tester. Nah, setelah itu catat hasilnya. Nilai kekerasan tablet yang didapatkan yang baiknya adalah 4-8 kg untuk tablet non-solut dan kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah. Terakhir juga 10-20 kg untuk tablet salut. Nah, uji yang ketiga yaitu uji kerapuhan atau friabilitas tablet. Kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan juga pengiriman. Dalam pengujian ini, alat yang digunakannya yaitu bernama friability tester, yang
ada di gambar sini. Dengan prinsipnya menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam variabilator selama waktu tertentu dengan persyaratannya. Nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%. Namun jika nilai F lebih dari 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan meningkatkan kekerasan dari tablet tersebut. Nah, di sini merupakan prosedur dari uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan tablet yang menggunakan variability tester. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kerapuhan dari suatu obat dengan batas maksimal yaitu kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Pertama dilakukan yaitu siapkan 20 tablet yang sudah dibebas tebukan, kemudian ditimbang di neraca analitik. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam alat uji tadi atau variability tester. Nah, atur kecepatannya sampai 25 rpm selama 4 menit. Kemudian, jika sudah selesai, keluarkan tablet dan debu juga dibebaskan lagi, kemudian ditimbang lagi. Nanti hasilnya dihitung persen variabilitas dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Pengujian yang selanjutnya yaitu uji disolusi. Uji disolusi adalah suatu proses larutnya zat aktif dari suatu sediaan dalam medium. Nah, uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan juga kapsul, kecuali pada etiket yang dinyatakan bahwa tablet tersebut digunakannya dengan cara dikunyah. Nah, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang terabsorpsi dan memberikan efek terapi di dalam tubuh. Tujuan dilakukan pengujiannya ini untuk mengetahui bioavailabilitas dari zat aktif suatu tablet. Oh iya, nama dari alat pengujian ini yaitu dissolution tester. Berikut merupakan cuplikan prosedur dari uji disolusi. Nah, uji disolusi menggunakan dissolution tester ditujukan untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Yaitu yang pertama, setting alat dissolution testernya pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam labu dissolusi tersebut dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pengaduk diputar dengan kecepatan 50 rpm dan setiap waktunya diambil sampel sebanyak 5 ml. Nah, waktu pengambilannya ada 5, 10, 20, 30 hingga 45 menit. Kemudian nanti masing-masing sampel dibaca absorbansinya dan panjang gelombang yang sesuai dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, nanti hasil yang didapatkannya berupa grafik seperti gambar tersebut. Pengujian selanjutnya yaitu uji waktu hancur. Nah, suatu sediaan tablet yang diberikan secara per oral agar dapat diabsorpsi, maka tablet tersebut harus terlarut atau terdisolusi ataupun terdispersi dalam bentuk molekulernya. Tahap pertama untuk tablet agar dapat terdisolusi itu yaitu tablet harus hancur. Nah, waktu hancur inilah waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel-partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan nomor 10 mes yang terdapat di bagian bawah alat uji. Nah, alat yang digunakan pada pengujian ini dinamakan disintegration tester. Nah, berikut merupakan prosedur dari uji waktu hancur, yaitu uji waktu hancur tablet menggunakan disintegration tester. Yang pertama dengan setting alat tersebut dengan suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan 28 sampai 32 rpm. Kemudian siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam setiap tabung tersebut. Nah, waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Jika tablet ada yang tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet sehingga total pengujiannya adalah 18 tablet. Nah, dari 18 tablet hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah mencapai pengujian yang paling akhir, yaitu uji keseragaman ukuran yang menggunakan alat yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu si angka sorong. Dengan persyaratan pengujian ini, yaitu menurut Farmakope edisi 3, kecuali dinyatakan lain, si tablet tidak boleh lebih dari 3 kali diameter tablet dan tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Nah, kemudian di sini ada prosedur uji keseragaman ukuran menggunakan jangka sorong. Uji keseragaman ukuran tablet menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran tablet. Kemudian kunci dan rapatkan skraplock. Setelah itu membaca nilai jangka sorong dan dengan melihat garisan sejajar antara skala Vernier dan juga skala Nonius. Dan diameter yang baik adalah 4/3 hingga 3 kali tebal tablet. Finally, materi sudah berakhir. Semoga ilmu yang berada di video ini juga bermanfaat bagi kalian semua yang nonton ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.